saya akan bangga dengan diri saya kalau misalnya saya bisa hold saham ini sampai saya tua nanti. Welcome back guys ke The Big Casino episode yang kesekian. Hari ini saya sebenarnya mau pembahasan santai aja. Jadi saya nggak akan bahas terlalu serius karena memang beberapa minggu lalu saya sedang cukup capek. Jadi pembahasannya lebih sederhana. Cuman saya mau bahas satu hal yang menurut saya ini cukup menarik karena banyak ditanya juga sama teman-teman saya yang baru pengen belajar saham. Kalau misalnya ditanya untuk investasi, kita lebih baik pilih saham yang seperti apa? Jadi saya kepikiran seperti ini. Kalau misalnya dibilang untuk investasi, berarti dia siap nyimpen dalam waktu yang cukup lama. Cuman masalahnya kita nggak tahu cukup lamanya ini seberapa lama. Yang mau saya bahas hari ini itu adalah dari point of view saya, dari perspektif saya, saham apa yang bisa dikatakan sebagai saham hari tuanya saya. Jadi saya siap simpan saham ini sampai hari tua. Saya akan bangga dengan diri saya kalau misalnya saya bisa hold saham ini sampai saya tua nanti. Kayak gitu. Kalau dari saya, opini saya, ini dari point of view yang saya ngerti, hanya ada 3 saham yang akan saya banggakan. Jadi ada 3 perusahaan yang saya akan sangat bangga dengan diri saya kalau misalnya sampai tua saya masih punya saham ini. Kayak gitu. Yang pertama, Indofood. Kenapa Indofood? Sederhananya kayak gini. Kalau misalnya ditanya Amerika punya ya kita tahu Amerika punya banyak brand yang terkenalnya itu sampai seluruh dunia tahu brand-brand mereka. Instagram, Facebook, Tesla. Yang baru-baru ini kalau di YouTube kalian semua ngebahas, orang ngelihat mobilnya Tesla semua. Itu semuanya dari Amerika. Indonesia punya apa yang produknya bisa seterkenal itu, bisa semendunia itu? Menurut saya Indomie. Saya nggak tahu, cuman beberapa teman saya kalau misalnya yang mereka homesick lagi di sekolah di luar, ngelanjutin sekolah di luar, dan mereka homesick, mereka bisa ketemu Indomie dimanapun. Berarti memang Indomie penetrasinya sekuat itu. Kayak gitu. Indomie produknya sepopuler itu. Even di dunia pun dia diterima, produknya diterima. Dan menurut saya salah satu yang saya suka perusahaan yang seperti itu, yang produknya itu kalau nggak memang sudah menjadi kebutuhan dasar, setidaknya disukai, dikonsumsi. Yang ini sih sebenarnya misteri. Maksudnya gimana caranya supaya kita ketemu perusahaan-perusahaan yang memang produknya rutin dikonsumsi. Ya itu misteri yang di atas. Ya keluarga Salim pun, even mereka sehebat apapun mendirikan perusahaan, tapi kalau produknya ditolak sama masyarakat juga nggak bisa ngapa-ngapain. Masalahnya kan yang mengkonsumsi Indomie nggak cuma keluarga Salim doang. Kayak gitu loh. Ini yang mengkonsumsi Indomie seluruh konsumennya. Kayak gitu. Kalau misalnya memang mereka bisa paksakan keluarganya harus makan Indomie sebagai kebutuhan dasar, ini makanan pokok, ya mungkin bisa kayak gitu. Cuman kan nggak seperti itu. Ini based on konsumen menerima nggak produknya mereka. Dan menurut saya Indofood punya faktor itu. Produk mereka diterima di seluruh dunia. Kayak gitu. Apalagi dengan mereka mengakuisisi Pine Hill. Ini Pine Hill sebenarnya udah lama memproduksi Indomie, udah lama mereka kerjasama dengan Indofood untuk memproduksi brand bernama Indomie ke negara-negara lain. Saya cukup bangga dengan diri saya kalau misalnya sampai tua saya masih punya saham Indofood. Lalu yang kedua, BCA. Sebenarnya yang saya mau tekankan dari BCA sendiri ini, BCA itu sudah menjadi lifestyle untuk orang-orang yang di kota-kota besar. Ini sudah menjadi lifestyle. Even dalam kondisi PSBB, kita tetap butuh jasanya. Kita transfer tetap membutuhkan jasa dari BCA. Dan yang lebih dari itu adalah, kalau BCA sendiri saya menumpangi kepentingan
orang-orang yang berada di balik BCA tersebut. Kayak gitu, keluarga Jarum. Menurut saya keluarga Jarum punya ambisi untuk menjadi orang-orang paling kaya di dunia. Kayak gitu. Jadi ya mereka sendiri kalau misalnya di Forbes itu udah masuk top 100 kok. Even hartanya dibagi dua, Michael sama Budi Hartono itu hartanya dibagi dua, mereka tetap masuk top 100 dua-duanya. Jadi mereka punya kepentingan untuk nama mereka itu menjadi orang-orang paling kaya di dunia. Dan sebenarnya itu mereka dapatkan dari menggoreng saham BCA. Jadi penggelembungan aset, even BCA mungkin belum sebesar itu, even BCA mungkin belum semahal dari harga sahamnya, tapi mereka bisa menggoreng harga BCA sehingga harta mereka terlihat bertambah. Kayak gitu. Yang ada yang dicatat di Forbes itu kan harta kekayaan yang terlihat. Kayak gitu. Jadi cara menaikkan aset paling mudah ialah menggoreng saham milik mereka sendiri. Dengan mereka menggoreng saham milik mereka sendiri, aset mereka juga terlihat bertambah. Kayak gitu. That's why hal tersebut yang menurut saya yang jadi rasa amannya saya, jadi safety factornya saya ketika saya punya BCA. Kayak gitu, karena memang mereka punya kepentingan untuk itu. Kayak gitu. Dan untuk mencatatkan diri mereka asetnya bertambah, ya tinggal goreng sahamnya. Itu yang satu saham yang menurut saya akan bangga ketika sampai hari tua saya masih punya sahamnya. Itu BCA. Yang ketiga dan yang terakhir, dan menurut saya ini yang akan paling saya banggakan kalau misalnya sampai tua saya masih punya saham ini, yaitu BRI. Kenapa saya sangat suka dengan BRI? Pertama, kita mesti sadar bahwa Indonesia itu, yang Indonesia punya yang mungkin negara-negara lain kurang, adalah budaya gotong royong. Dan BRI menurut saya mereka selaras dengan budaya Indonesia tersebut. Mereka nggak lari dari budaya Indonesia yang mungkin menjadi kebanggaan Indonesia, yaitu gotong royong. BRI sendiri kalau misalnya dibilang penetrasinya memang untuk menengah ke bawah. Pertama, kalau misalnya dibilang untuk menengah ke bawah sendiri, ini sebenarnya udah jadi poin plus. Kan memang di semua negara yang paling banyak itu adalah yang kasta menengah ke bawah. Di semua, nggak di Indonesia doang, di semua negara pasti seperti itu. Nggak ada yang lebih banyak orang kayanya daripada orang miskinnya, ya hampir nggak ada. Kayak gitu, the top 1% yang menguasai mungkin 90% harta di negara tersebut atau di dunia, itu hanya dimiliki oleh segelintir orang. Saya percaya akan hal itu. Cuman sisanya ini mereka menang di kuantitatifnya. Mereka menang di faktor kalinya. BRI itu bisnis yang memang untuk menaikkan taraf hidup orang-orang yang ada di menengah ke bawah. Saya sendiri sekeluarga sering melakukan hal seperti ini. Salah satu budayanya itu adalah akhir tahun ini kita pergi ke Sumatera Utara untuk mudik mengunjungi kakek dan nenek saya. Itu biasanya nggak pakai pesawat tapi naik mobil. Pertama karena memang saya keluarga besar, 8 bersaudara mama saya, kayak gitu. Jadi kita lebih prefer naik mobil ke sana karena memang kalau misalnya kita ke sana dan kita cuma mengandalkan mobil dari kakek nenek saya nggak akan cukup. That's why sekaligus jalan-jalan juga, karena memang banyak tempat yang bisa dikunjungi, akhirnya kita lewat jalur darat, kita naik mobil. Dan sepanjang jalan, sepanjang kita melewati daerah-daerah tersebut, bisa dibilang sedikit, sangat sedikit bank BCA. Yang paling banyak BRI dan BNI. Kayak gitu. Jadi memang penetrasi mereka ini mostly ke daerah. Kayak gitu. Kita ngelihat BCA paling besar karena kita di kota. Tapi kalau misalnya kita ke daerah, itu kalian mungkin akan sulit melihat dominasi BCA di sana. Pertama kalau ngomongin soal aset, BRI jauh lebih besar, pendapatan pun jauh lebih besar. Dan bisnis mereka itu adalah mengangkat taraf hidup rakyat yang menengah ke bawah. Ini cukup sama dengan salah satu role model saya, yaitu Muhammad Yunus. Dia
bankir juga, dia pendiri Grameen Bank. Dia ini mungkin bisa dibilang yang pertama kali mempopulerkan soal social business, microfinancing, social business. Dia orang pertama yang mempopulerkan. Kalau misalnya orang-orang yang punya bisnis mau mendapat pinjaman modal, Anda pasti relate dengan hal ini. Orang kalau mau minjem duit ke bank, dia tuh harus credit worthy. Credit worthy itu artinya dia punya kapasitas untuk membalikan modal tersebut dan dia punya jaminan. Masalahnya kalau orang yang menengah ke bawah mostly gak punya jaminan. Mereka gak punya hal untuk mereka jaminkan untuk mereka mendapatkan pinjaman tersebut. Kayak gitu. BRI lebih fleksibel dengan hal seperti itu. BRI lebih mirip dengan konsep bank yang Muhammad Yunus ini buat, karena mereka lebih mengejar target menengah ke bawah. Kayak gitu. Mereka tahu orang-orang menengah ke bawah ini mungkin gak punya jaminan yang besar-besar banget, tapi selama dipinjamkan duit dengan jumlah yang pas, itu justru akan menolong mereka. Kayak gitu. Jadi konsep sosial bisnis ini itu dikasih tahu sama Muhammad Yunus. Itu dia bilang seperti ini. Kalau misalnya kita mau memberikan bantuan ke orang, itu nggak selamanya baik. Pertama, orang itu akan depend sama kita. Yang kedua, yang akan habis itu harta kita terus. Tapi kalau misalnya kita membuat social business, kita buat perusahaan kita ini bisa menolong orang-orang yang memang punya bisnis-bisnis kecil, kita nggak memberikan ikannya, tapi kita memberikan pancingannya. Kalau kita memberikan ikannya doang, cepat atau lambat ketika dia habis ikannya, dia akan minta ke kita lagi. Tapi yang kita kasih pancingannya. Ibaratnya seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan social business, dan menurut saya yang paling mendekati dengan bisnis model dari role model yang saya idolakan ini, itu adalah BRI. Dia bisnisnya bagus, profit, dan targetnya memang yang menengah ke bawah. Dia membantu mensejahterakan orang-orang yang ada di menengah ke bawah. Kayak gitu. Dan saya akan sangat bangga kalau misalnya sampai hari tua saya masih hold saham BRI. Kayak gitu. Jadi itu 3 perusahaan yang saya akan sangat bangga untuk pegang sahamnya sampai saya tua nanti. Kayak gitu. Kalau kalian sendiri dari seluruh saham yang ada di ISG, saham apa yang akan kalian banggakan ketika kalian menyimpan saham ini sampai hari tua kalian? Please tuliskan jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Oke, itu aja. God bless you. See you in the next video. Bye.